Jadi baik, selamat sore untuk kita semua. Sore Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Semua hadir ya? Iya Bu. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi baik, itu bilangan pecahan. Apakah adik-adik semua ada yang tidak bawa buku matematika? Bawa semua Bu. Semua bawa? Iya Iya, Ibu. Bu. Oke, kalau sudah bawa, siapkan buku dan pena. Oke, materi kita hari ini yaitu bilangan pecahan. Apakah adik-adik karena bilangan pecahan ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita makan roti, permen, seperti roti. Seandainya kalau kita sebuah roti, kita punya teman ini 3 orang. Jadi tambah dengan kita jadi 4 orang. Satu roti ini dibagi 4 orang. Berarti setiap untuk mendapatkan roti berarti harus bagi sama. Itu artinya dari pecahan atau berbagi. Oke, selanjutnya materi pecahan ini sangat berkaitan juga dengan materi kemarin, yaitu bilangan bulat. Bisa dibuka? Bisa Bu. Oke. Oke. Tujuan kita hari ini yang pertama, di mana kalian mampu menjelaskan pengertian bilangan pecahan, yaitu biasa, campuran, desimal, dan persen. Yang kedua, di mana kalian membandingkan bilangan pecahan, yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Jadi baik, kita langsung saja masuk penjelasan materi kita untuk hari ini. Jadi baik, materi kita hari ini yaitu bilangan pecahan. Adik-adik bisa lihat? Bisa Bu. Oke. Jenis-jenis pecahan itu yang pertama pecahan biasa, yang kedua Pecahan desimal. pecahan campuran, yang ketiga Pecahan desimal. yang terakhir pecahan persen. Nah, ini materi yang kita harus selesaikan hari ini. Silakan adik-adik tulis bagian dari bilangan pecahan. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Kita masuk pada pengertian dari keempat bagian dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari sudah Sudah Ibu. pembilang dan penyebut.
Oke. Oke, adik-adik perhatikan ini kertasnya utuh ya. Ini salah satu contoh dari bilangan pecahan. Kita lipat, kita bagi dua bagian. Ini kita bagi dua bagian yang sama. Jadi pertama tadi kan 1 toh. Iya. Mulanya itu 1. 1. Jadi menjadi 2. berarti per 2. Selanjutnya dari bagian masing-masing ini kita bagi lagi menjadi 2. Kertas awalnya itu yang 1 ya. Jadi kita bagi lagi dalam bagian yang sama menjadi 4. Menjadi 1 per 4. Tadi pengertian dari bilangan pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang menjadi pembilang di sini adalah 1. Sedangkan yang jadi penyebut 2. Sama seperti 1 per 4. 1 itu Pembilang. dan 4 itu Penyebut. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada pengertian pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga pecahan desimal, keempat pecahan persen. Yang pertama, pengertian dari pecahan biasa yaitu, silakan ada tulis pengertian dari pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Di mana A per B. A per B atau A lebih kecil dari B. Sudah? Sudah, Ibu. Contoh 1 per 2 koma 2 per 4 koma 5 per 10 dan seterusnya. Kenapa 1 per 2? Karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Jadi yang pembilang yang di bagian atas itu lebih kecil, sedangkan di bawah itu lebih besar. Begitu. Sudah? Sudah, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Besar daripada penyebut. Di mana A per B atau A lebih besar dari B. Itu yang kurang pahami cara tulisnya itu ada di papan.
lebih besar dari B. Contoh, 7/5. 11/5. 15/3. Dan seterusnya. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita masuk pada ketiga. Pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan yang dalam penulisannya sudah Sudah, Ibu. menggunakan tanda koma. Contoh, contoh 0,5, 0,25, dan 0,999. Yang keempat, pecahan persen, yaitu sudah Sudah, Ibu. pecahan yang menggunakan lambang persen. Yang susah untuk menulis persen itu kayak begini ya. Pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti persen atau cara bacanya persen. Oke adik-adik, untuk lebih memahami lagi, kita lihat pada pecahan campuran. Contoh soal pecahan campuran itu tujuh per 5. Itu kita rubah ke pecahan desimal. Salah. Ke pecahan desimal. Kita rubah dalam bentuk begini ya. Di sini tetap 5. 5 kali berapa sama dengan 7 ditambah, jadi hasilnya di sini 7. Jadi sini 5 kali 1, 5 kali 1, 5 kali 1, 5. Jadi ya di sana. Oke adik-adik, 7 per 5 sama dengan 5 kali 1 ditambah 2. 5 kali 1 ditambah 2 sama dengan 7 per 5. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke adik-adik, selanjutnya kita bentuk dalam kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang dan 4 orang. Sudah terbentuk dalam kelompok ya? Sudah, Ibu. Ini menjadi kelompok 1 dan ini menjadi kelompok 2. Silakan adik-adik pahami soalnya dan jawab
di belakang. Waktu dan kesempatan kalian kerja dimulai dari sekarang. Silakan adik-adik pahami baik-baik soalnya. Iya, Ibu. Adik-adik sudah habis mengerjakan? Sudah, Ibu. Oke. Saya minta dari perwakilan dari salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjelaskan tentang 1. Paman membawa 5 lusin buah mangga sebanyak 55%. Dari buah mangga dibagikan kepada tetangga. Berapa buah mangga yang masih tersisa? Penyelesaian diketahui. 1 lusin sama dengan 12 buah. 5 lusin sama dengan 60 buah. Ditanya, berapa mangga yang tersisa? Jawab, 5 lusin sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 buah. 5% 60 sama dengan 55/100 kali 60 sama dengan 33 buah. Sisa mangga sama dengan 60 kurang 33 sama dengan 27 buah. Nomor 2, 3 per 4 tambah 2/5 sama dengan 15/20. Tambah 8 per 20 sama dengan 23/20 sama dengan 13,20 per 20. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, adik-adik bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Karena teman kita sudah menjelaskan tadi di depan. Ada mau
ingin ditanyakan? Kenapa di sini ini 5 lusin sama dengan 60 buah? Karena satu lusin itu sama dengan 12 buah. Jadi 5 kali 12 sama dengan 60. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Selanjutnya, di sini 5% itu sama dengan 5/100. Karena persen itu per 100 ya. Iya, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Jadi sisa mangga yaitu 33 Buah. Untuk nomor 2, 2/4 tambah 2/5. Kita lihat pada penyebut 4 dengan 5. 5. Untuk bisa menyelesaikan ini kita harus samakan penyebut, yaitu 20. Bisa? Bisa. Bisa, Ibu. Jadi 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 3 sama dengan 15. terus 20 bagi 5 4. 4 kali 2 10. 8. 8. Iya, Ibu. jadi 15/20 tambah 8/20. Jadi penyebutnya sudah sama ya. Iya, Ibu. Selanjutnya kita tinggal tambah 15 tambah 8 sama dengan 23. 23/20. 24 20. Jadi 23/20. Kita bisa sederhanakan ke pecahan campuran ya. Iya, Bu. Menjadi 20 kali 1 20 ditambah 3. jadi sama dengan 23/20. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau bisa, materi kita cukupkan sampai di sini. Atau ada yang ingin ditanyakan materi kita dari awal sampai akhir? Oke, kalau tidak ada yang mau menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Maksudnya materi kita apa saja yang kita pelajari dari awal hingga akhir begitu. Ada? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, materi kita hari ini yaitu bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Kita sudah pelajari bersama ya. Iya, Bu. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Iya, Bu. Dan sampai jumpa lagi untuk pertemuan berikut. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita cukup sampai sini. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Ibu.